وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينة هاد نورا من الكدام محمد بالعدل ذو شرف محمد الإنعام والحكم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الله من مضر محمد الله كلهم محمد حق النبي محمد حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد على أمم محمد بهجتها محمد مولاي صل وسلم إيمان أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقب محمد رحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر الدهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثته محمد
بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم محمد يوم بعث الناس الشافي محمد هادي من الظلام محمد لله ذو الإيمان محمد للرسل كلهم مولاي صل دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فق اللهم للخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari rahimani rahimakumullah. Jamaah Majlis Taklim Musalla Sayyidus Salikin Bambaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam badan sehat wal afiah di malam hari yang penuh berkah ini, di malam ke-11 pada bulan Dzulqa'dah. Allah kembali memilih kita untuk memuliakan kita dengan perkumpulan ini, dengan memberikan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang duduk di majlis taklim. Di antaranya adalah maghfirah, ampunan dosa dari sisi Allah. Allah jadikan semua hewan-hewan yang ada di muka bumi Allah, terutama hitanul bahar, hewan-hewan yang ada di laut, di sungai, di danau, dimanapun mereka hidup, daripada hewan-hewan air, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Untuk orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk yang alhamdulillah hari ini kita lakoni, duduk untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang dituangkan oleh para ulama lewat kitab-kitab mereka. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Setelah kemarin menjelaskan tentang adab seorang talabul ilm, seorang murid terhadap gurunya, maka pada hari ini kita akan dibawa oleh beliau untuk mempelajari dan mengenali, dan hendaklah kita pun mengamalkannya, karena perkara siapapun kita pasti mengalaminya, yaitu adab seorang anak kepada orang tuanya, seorang anak kepada orang tuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Wa in kana laka walidani fa adabul walad ma'al walidain ay yasma'a kalamahuma wa yaquma li qiyamihima wa yamtathila amarahuma wa la yamshi amamahuma wa la yarfa'a sawtahu fawqa aswatihima wa yulabbi da'watahuma wa yahrisu ala talabil maradatiha wa yahfidha lahum al-janah wa la yamunnanna alayhima bil birri wa la bil qiyami bi amrihima ولا ينظر إليهما شذرا ولا يقطب وجهه في وجوههما ولا يسافر إلا بإذنهما واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاث أقسام أصدقائك وإما معارف وإما مجاهل والله أعلم. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada nasihat dari Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, untuk kita sebagai anak agar berlaku dengan baik dan sebaik-baiknya kepada orang tua kita, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka. Walaupun kita secara zahir hukum manusia lebih afdal dari mereka dengan kepandaian mungkin, dengan kedudukan, dengan kekayaan, bahkan dengan kesolehan, bahkan mungkin dengan keislaman kita, tetap wong tua adalah di atas segala-galanya. Walaupun kita lebih soleh, lebih berilmu, simpelnya aku ustaz, makku bapakku wong biasa. Aku pejabat, mak bapakku rakyat biasa. Aku wong kaya, mak bapakku wong dak punya. Aku lebih dari bapak emakku. Apapun kelebihan kita, tetap wong tua kita adalah di atas segala-galanya. Kalau dari kelebihan segi dunia dah usah diceritakan. Sekarang kelebihan akhirat pun tetap tidak akan pernah mencapaikan kita untuk lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan wong tua kita. Jadi ustaz, hafid Quran, pergi haji 7 kali, hadis beribu dia hafal, dakwah sana sini, tetap balik ke rumah cium tangan mak bak, walaupun mak bak kita tak bisa baca Quran. Bahkan maaf, nasallallahu afiyah, misal wong tua kita bukan wong soleh, wong yang bermaksiat kepada Allah sekalipun, tetap kita di bawah mereka, wajib takdim, wajib menghormati, wajib menyayangi mereka. Bahkan kita tidak diperkenankan seandainya wong tua kita ini menentang Allah, tapi dia berhajat sama kita, lalu kita jadikan alasan, aku tak galak unjuk bak duit, aku tak galak unjuk bapak makan kerana bak tak solat, mak tak semayang, tetap tak boleh. Itu urusan mereka dengan Allah. Kita punya tugas mendoakan mereka, kalau mampu mengingatkan mereka. Yang kita ditugaskan adalah mengangkat tangan setiap saat dengan mengatakan Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani, ya Allah ampunilah dan sayangilah mereka berdua. Di sini beliau menyebutkan beberapa contoh sikap seorang anak kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidani, dan seandainya engkau memiliki 2 orang tua ataupun sikap, ya, yang masih ada wong tua. Fa adabul waladi ma'a walidain, maka adab seorang anak kepada kedua orang tuanya, ayyasma'a kalamahuma, dengarkan omongan orang tua tu. Dengarkan dalam makna 2 makna, makna hissi, makna maknawi. Dengarkan artinya hormati dia, ngoceh itu jangan dipatahkan, jangan dipotong, dengarkan. Namun makna yang lebih dalam adalah makna dengar itu gawe ke. Dengarkan apa yang kata orang tua kita, artinya gawe ke. Kalau dia nyuruh,
sesuatu kerjakan. Kalau dia melarang sesuatu, jangan dikerjakan. Itu makna nenge tak kau tu. Nenge mah. Tapi masih kita gawe ke apa yang dilarang? Berarti tak nenge. Makna nenge dalam satu makna, kalau mak kita ngomong, walaupun dalam hal yang mungkin tak nyaman, nyerepet. No, repetnya panjang. Dengar, jangan kita bantai, jangan kita suruh stop. Payung mak runyam aku ni direpet tu berhentilah puluh. Jangan, biarlah dia puas. Sabar. Iyo mak, iyo mak. Siap mak, iyo mak, siap mak. Standar ini kan cukup satu beh. Ana sering sampaikan untuk antum. Ini nasihat buat kami dan kamu semua. Seandainya kita punya gawe salah, atau bahkan kita tidak salah, tapi bos kita di pekerjaan kita marah, nyerepet, berani tak kamu mantai dia? Kamu ni kerja ke mana? Siapa? Kamu ni? Ya pak, ya dia. Unduh, ngangkat kepala tidak berani. Apalagi nak berontak. Tapi subhanallah, kadang mak kita baru nyerepet dikit. Memang kita salah ni lambat datang. Mak nunggu dia tadi. Mano kau ni lambatnya, tak sengaja be kan. Oi mak, aku ni bukan sengaja. Macet tahu dah. Tapi kalau bos ente, gimana anda terlambat datang? Sudah jam berapa? Masuk kantor jam 7, sekarang setengah 8. Ya, minta maaf pak, minta maaf pak. Oh. Angkat kepala be tak berani. Saya potong gaji bapak, siap. Potong gaji pun kita ngomong siap. Ayasma'a kalamahuma, dengarkan omongan mereka tu. Kalaupun omongan mereka ini ternyata salah, jangan dipatah ke ikhwan. Macam kita juga sama bos, sama atasan ngomongin kita segini. Salah orang itu ngomong, jangan kita patah ke. Jangan kita, apalagi salah itu yang tidak berhubungan dengan dosa dan pahala. Biarlah ada apa-apa. Misalnya bapak kita ngomong, oi, Mina semenjak wali kota terima salam. Oi mak, bukan ni masalah empat. Itu dewa. Tak usah dibenarkan, biarlah, tak berdosa juga. Salah nyebut tak usah biarlah. Ini kadang-kadang langsung kita patah ke. Yang tak ada manfaat dipatahkan, tak usah, biarlah dia ngomong. Dia ngoceh, ngarah ke nasihat kita. Kadang-kadang kesannya ujung Palembang tu nyenyel. Dinasihati terus kita ni. Hampir tidak bertemalak uji kita. Sabar, dengar ke baik. Nah ini memang suatu yang namanya mujahadah. Nak sabar. Kadang tuang-tuang memang hobinya nyanyal. Gawe kita salah dikit ditegaunya, dinasihatinya. Kadang-kadang kita belum apa-apa lah ditegau, diwanti-wantinya. Kaget jangan lupa katu kalau macam ni macam ini nanya. Dengar tak katu? Ya, dengar baik katu. Ya mak gitu. Padahal gawe kita tu dah benar lah, masih juga dinyanyalinya. Sabar. Ayasma kalamahuma, jadi dengarkan nasihat mereka itu. Walaupun maaf, ya sekali lagi kita ustaz, kita muallim, bapak kita nasihati kita, mak kita nasihati kita. Kalau ceramah tu jangan keras-keras gino. Kau tu dakwah tu ikhlas, jangan ngejar dunia. Ayo mak jalan pulang, ada aku ngejar dunia, aku tidak dengar. Kalau kiai guru kau ngomong macam itu, kau dengar tak? Dengar. Guru kita nasihati kita dengar, diam kita. Orang tua kita kadang-kadang kita berani membantah. Lah, jangan ke membantah mata kalau mengatakan, beda, boleh. Kayak lagi ikhwan, walaupun orang tua kita bukan orang soleh, bukan orang ahli ibadah, bukan orang alim. Apalagi kalau dia orang yang baik. Sekali lagi, kalau memang dia salah, luruskan. Jangan dibiarkan dia salah dalam makna memang yang berbahaya. Ya, dalam hukum-hukum agama misalnya dia mengatakan bahwasanya sistem minjem, kalau kita minjem 10 jiwa uang tu, kalau balik ke 12 wajar baik, tak berdosa apa. Wong tu nolong kita ngejak dia nolong dia juga. Tak apa-apa. Nah, salah. Perlu diluruskan. Diluruskan, masih tekak orang tu. Oi mak ni tekak noh. Ada aja. Jangan kau anggap kawan kau. Jangan kita anggap dia adalah teman kita. Kemudian wa yaguma li qiyamihima. Ini maknanya
Makna juga dua makna, hissi wal ma'nawi. Wa yaqumu li qiyamihima, hendaklah engkau bangun kalau mereka tu berdiri. Ya. Kita duduk, mak kita tegak, kita melok tegak, bapak kita melok tegak, sebagaimana maaf kamu sering lakukan terhadap asatis. Ya, asatis datang tegak kalau gitu. Kadang-kadang bahkan kita ni terkesan mukhalafah sunnah, walaupun dalam hal lain lagi kita menjalankan sunnah. Solat isya berjamaah, contoh semalam misal di kampung Muaro, belum komat dah tegak kalau kita, ngapa? Habib Suki Amiali datang lewat, tegak kalau kamu, ngapa? Menghormati orang tua, menghormati guru. Seharusnya tegak komat tu, komat selesai afdalnya, atau ke komat itu ucapan qad qamatis shalah, baru kita tegak, itu afdalnya. Tapi ni komat mulai belum dah tegak kalau. Kenapa? Kita menjalankan sunnah yang lain. Apa itu? Menghormati wong soleh, wong tua yang lewat, menghormati kita punya guru. Nah, terhadap wong tua pun sama. Wa yaquma li qiyamihima, makna lain di sini membantu mereka atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Ini hati-hati, minta maaf ikhwan, kadang-kadang kita ni khidmah sama guru, Masya Allah, sampai lupa waktu, mengorbankan duit berani. Tapi sama orang tua dewek kadang-kadang kita hitung-hitungan. Lagi kita punya dulu 3 beradik, lokak mentek duit, ngenti baterai jam mati di rumah bapak, nyuruh kau, nyuruh dulu kau belikan itu lah baterai lah, sudah 2 minggu tadi tengok mati, nyuruh dah. Tidak kita langsung ngenti duit kita, tidak, hitung-hitungan kita. Kalau punya ustaz, Masya Allah, tak usah dah, biar anak galau, biar aku galau, biar anak galau. Memang boleh, memang maaf, bukan melebihkan. Syariat mengatakan infak untuk guru itu lebih mulia dari infak kepada orang tua. Karena kedudukan orang tua adalah orang tua secara jasad, guru itu orang tua secara ruh, dan yang menyelamatkan itu kepada akhirat. Tapi tidak harus kita nak beda-bedakan niat. Sama kan tidak berdosa. Kenapa giliran untuk ustaz, untuk habib, untuk kiai tahan kita, biarlah aku galau, tak usah, biarlah aku kalau untuk punya, aku galau. Giliran untuk orang tua kita nyuruh dulu kita. Kadang-kadang membangkil, kau bila aku terus, kau pula. Tapi kalau untuk guru, tak usahlah kau, biar aku dah baik. Ngapa cak itu? Orang tua tu mulia, dak katik dia, dak katik kita. Kalau bukan berkat mereka, kita tak insya untuk mengenal guru. Nah, bangun dalam makna bantu atas pekerjaan-pekerjaan mereka, pekerjaan rumah. Apalagi dulu masih kecil-kecil kita nah, mak kita nyapu, mak kita yang nyuci, mak kita galang. Kita agak besar ni, walaupun kita sudah punya pekerjaan layak, punya jabatan, punya kedudukan, jadi ustaz, jadi kiai, jadi pejabat, jadi konglomerat, jadi apalah. Jangan sungkan masuk rumah mak, tengok kasur berantakan, lantai berdebu, ada sapu, embek, sapu ke, bersih ke, masuk ke dapur, piring numpuk belum dicuci, cuci. Jangan kau lihat aku ni lah ustaz, aku lah jadi kiai, aku lah jadi habib besar, aku ni sudah pejabat. Karena kita sekarang masuk di rumah seorang orang tua itu kedudukannya bagaikan waliullah buat kita. Doa dia mustajab. Kalau dia nak kita celaka, nak kita selamat, selamat. Wayam tasila awam amrahuma, dan hendaklah berusaha untuk menjalankan apa-apa perintah mereka. Apapun perintah mereka kerjakan, kecuali kalau itu bertentangan dengan syariat Allah. Nyuruh kita bermaksiat, nyuruh kita durhaka, nyuruh kita melakukan hal-hal yang buruk. Jangan kita lawan, jangan kita bantai. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan seandainya dia nyuruh kita melakukan hal yang makruh sekalipun, kalau itu bukan secara terus menerus sesekali, boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Kalau itu bak kita nyuruh. Walaupun kalau bisa dihindari. Ya, tapi kalau tidak bisa dihindari, tidak apa-apa. Termasuk misal gara-gara nyalankan tugas mereka kita lepas sunnah, boleh juga. Tapi jangan sampai merusak, dalam arti kata keseringan sampai kita tak ngawik lagi, tak boleh. Contoh misal, bak kita ngomong sama kita pergi solat bareng di sini, bak kita ngomong, Din, agak begitu selesai solat maghrib, kau langsung mentulah, cari kelah barang itu, jangan sampai kau lupa.
Tak usah nunda-nunda lagi. Toko itu cepat nutup. Siap pak. Suhunya tak solat sunnah kita. Tidak dia ngomong, kalau habis solat maghrib kau cepatlah solat sunnah. Kamu tidak. Kalau sudah selesai solat maghrib lagi, habis solat, tak usah panjang wikit, kau mentulah. Tak usah nak solat sunnah dulu. Kaget toko tu tutup. Aku butuh barang itu. Tak katik ni wala situlah. Mak mana ni? Kita gawe ke langsung perintah dia atau kita solat sunnah dulu. Kalau memang kekhawatiran dia membuat kita, apalagi dia nyuruh kita solat sunnah, dia jadi emosi, lalu tak dapat, dia marah, bisa bahaya buat kita. Kenapa? Menjalankan perintah mereka ni wajib. Kita tidak melakukan sesuatu yang sunnah, kecuali kita bisa memastikan, meyakinkan. Itu pun jangan depan dia ngawikannya. Kenapa? Takut malah membuat dia berdosa, kaget. Dia muka gara-gara kita menjalankan sunnah tadi. Nah ini hukum ya, biar kita tahu. Tapi kalau tidak ada urusan, dia tidak ada mencegah kita. Kalau sudah kaget, habis maghrib ni kalau selesai solat sunnah, kau jalanlah. Solat, kau pernah ada solat. Tapi kalau dia sampai wanti-wanti seperti tadi, kita langsung jalankan. Apapun itu. Kecuali kalau sampai, misal, dia nyuruh kita setiap hari solat di rumah, ngewangi dia. Padahal dia tu sehat, kita juga sehat. Kita nak ke masjid, tak usahlah. Sini begalnya aku. Nah, kalau sekali-sekali, peloi. Tapi kalau setiap hari, ajak nego. Mbak, aku nak ke masjid dulu. Balik masjid, aku solat lagi sama bapak. Aku solat sama bapak, boleh. Setelah itu kita lagi ke masjid. Kalau memang masjid pacak nunggu kita. Tapi kalau masjid komannya cepat, solat sama masjid, habisnya balik solat lagi sama bapak. Karena kalau sampai merusak hukum sunnah itu tak boleh juga. Ya, tidak boleh. Boleh kita nego. Tapi kalau sesekali baik, tak apa-apa. Kita nak ke masjid, mbak kita lagi nyantai. Jangan nak ke mana? Ke masjid. Sudah, kau sini bagaimana aku semain isak di rumah, beda usah ke masjid. Siap, Pak. Tahu ni. Kalau sekali. Jangan, mbak, aku nak ke masjid, besar pahala masjid. Mana bagus main di rumah? No lah, ceramainya pula. Ya sudah, lajulah kau nak ke masjid. Dapat tak kita pahala? Belum tentu. Ya, karena itu sesuatu yang sifatnya bukan wajib. Kalau sambil jangan solat, nah itu sudah boleh kita melawan, tapi dengan cara yang baik. Artinya tidak ikuti perintah dia untuk tidak solat tadi. Kita maling-maling solat, atau kita ajak nego, jelaskan sadar dia kalau perintah dia itu salah. Wa yamtasil amruhuma, jalankan perintah mereka. Apapun perintah itu selagi kita mampu kerjakan, dan dengan catatan bukan yang bertentangan dengan syariat. Makna bertentangan tadi sudah dijelaskan. Kalau itu yang hukumnya sunnah bukan wajib, dia nyuruh kita tinggalkan, boleh kita lakukan itu, tapi jangan setiap hari, sekali. Kalau dia nyuruh kita melakukan suatu hal yang makruh, boleh juga kita jalankan, tapi sekali. Tapi kalau nyuruh kita untuk berbuat maksiat, buka aurat, misal seorang ibu, seorang bapak nyengok anaknya berjilbab, bukan bercadar. Kalau cadar ada khilaf. Kalau cadar ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kita kebetulan misal bini kita bercadar, mak kita ni tipe yang tak demen dengan orang bercadar. Mak kita ngomong sama kita, Jul, bukan aku ni tak cinta, tak demen sama bini kau, cuma aku ni nengok dia bercadar tu unyam. Misal mak kita ada tipe-tipe orang yang tak pula religius, ya, nengok cerita unyam. Pacak tak kau suruh bini kau tu tak usah bercadar baik. Apa pertimbangan kita? Karena hukum bercadar ini ada yang mengatakan wajib dan ada yang tidak mengatakan tidak wajib. Sementara perintah ini wajib tak? Omongi bini kita, buka cadar kau. Tapi mak kaki aku sudah minimal depan mak aku jangan bercadar. Keluar mentu dari rumah tak bercadar, setelah itu tutup atau pakai masker. Misalnya dia ngomong, nah kalau pakai masker tak polok lah aku, pakai masker, penting nutup. Atau di luar situ, di depan dia tetap bercadar, tapi di rumah, di depan rumah dia, nyengok dia, tunjukkan kalau kita patuh. Kenapa hukum ini hukum ikhwan? Karena ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau ngomong, aku tak ada menyengok bini kata pakai jilbab, suruh biarlah, tak usah berjilbab, biar terurai rambut itu, sayang, rambut cantik, hitam panjang. Aku ni bangga kalau punya menantu cantik dengan orang. Nah ini melanggar syariat.
Karena semua mazhab mengatakan nutup aurat itu wajib. Kalaupun ada hanya segelintir daripada pendapat ulama yang mengatakan boleh buka aurat. Tapi kebanyakan ulama muttafaqun alaih, mereka kebanyakan 99% mengatakan nutup aurat, nutup rambut adalah hukumnya wajib. Jelas? Ya, nah yang seperti itu tidak bisa ditoleran. Sama dengan maaf, nyuruh minum khamar, nyuruh nipu, nyuruh mudi ke wong dalam perdagangan, nyuruh maling, nyuruh korupsi, itu bertentangan dengan syariat Allah tanpa khilaf. Maka boleh kita tidak jalankan, tidak dilakukan, atau kita berpura-pura berbohong, dan berbohong dengan hal ini tidak berdosa. Termasuk nih, mungkin ya insyaAllah ya Rabb, mudah-mudahan kita tidak mengalami. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami. Suatu yang terjadi dilema. Kalau tadi cuma tak demen kalau bini kita pakai cadang. Ini mak kita tak demen sama bini kita, nyuruhnya ke? Bingung tak kita? Kita ni cinta sama, di mata kita bini kita ni baik, kata kurang, kata salah apa. Cuma mak kita ni ada penyakit di hati be. Kadang-kadang maaf, ada orang tua tadi cemburu. Dulu kita ni apa kata ngurusi mak tu lah. Kita ngurusi, kita ngayam kapan dia telefon, kita datang. Semenjak punya bini ni, di perasaan maknya kita ni mulai jauh. Mulai kita ni lupa ke dia, baper lah je kita ni. Padahal tidak juga. Ya manusiawi, orang punya rumah tangga, tentu dia mau tak mau punya tanggung jawab, punya kewajiban memperhatikan keluarganya. Nah, ada kejadian memang seperti itu, kawan. Baper maknya, sampai cemburu, dengar-dengar di teleponnya, suruh makan siang ke rumah, makan malam ke rumah. Bini nak masak, pengen berbakti juga masak. Jadi sampai bini itu selesu, oh ya aku masak tiap hari, tak pernah dia makan empat mak kau terus. Akhirnya rumah tangga kita tidak harmonis misal. Nah, yang macam ini ya, kalau memang tidak merusak rumah tangga, peloi. Tapi bakal merusak rumah tangga, ya kita cari ulama, cari kiai, tanya mak mana nyikap ini. Apalagi sampai, dan ini kejadian, bukan cerita punya cerita, sampai mak tu nyuruh cerai ke bini. Kalau sama bini kita, apa kata mengut, salah dikit marah. Sampai kita bingung, ya Allah, bini aku ni cuma salah sedikit baik. Waktu ngawak keteh, lupa ngawak tutup, habis ceramai. Cangkir warna biru, tutup warna hijau, ngamuk. Giliran sama yang lain ni dah kejinguannya, pilih kasih. Ya Allah, mak mana ini? Ini biniku ni salah tidak sebenarnya. Ini makku. Ya, pertama, ya Allah jangan sampai ngalami. Berdoa jangan sampai ngalami seperti ini. Saya mendapatkan ada beberapa ikhwan kita yang ngalami seperti ini. Sampai dia cuma nangis. Kita juga nak ngomong, sabar gitu. Itu mak kau ada baca idah. Jadi dalam hal ini kita bermain dua mata panah. Dalam satu sisi ngepok bini kita biar sabar. Ya, dalam satu sisi ngepok imak kita biar memaklumi bini tadi. Cuma ya subhanallah, sensitif. Salah dikit ini langsung dentung, marah. Sampai istilah kita dak katik baiknya, katik benernya bini. Salah kalau depan mak. Tetap ikhwan, jangan nyentak, jangan marah, dan jangan pernah membela bini depan mak kita. Bakal sakit hati dia, walaupun bini kita tidak salah. Walaupun bini kita tidak salah. Ya nasallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita ngalami. Berat ini, berat ikhwan. Lebih berat daripada orang punya bini 3 beributan gagal dia kahwin lebih dari si kau. Kenapa? Bini pacak, kita gedam pacak kita. Tapi kalau mak tak pacak, mak kasar tadi, kalau bini pacak dilepas kalau dah galak nurut. Tapi mak mana pacak. Yang ada celaka kalau kita sampai memilih bini meninggalkan mak kita. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ya Allah. Nah, untuk mak-mak, ibu-ibu, ya janganlah jadi yang model macam itu. Sudahlah, anak kita lah punya bini, biarlah dia menikmati hidup, ngalah kita. Kalau salah dikit jangan sensitif gini, maaf ke, maklumi. Kenapa? Kalau kita ni nampakkan kesan ke kita sebagai orang tua ni tak demen, benci sama menantu,
Yang susah, yang pusing, yang jadi bingung anak kita dewek. Jadi susahnya dia, jadi sakitnya dia. Apalagi memang maaf, kita ni bawaan baper, sensitif tak kuat. Model tadi salah dikit lupa ngawak tutup gelas, marah. Ya. Nuangkan teh, gula dinjoi. Emak ni punya gula dewek, punya penyakit gula, punya pabrik gula dia. Jadi mentuk ke gula dewek. Pas dimentukan oleh menantu gelas sebuah, lakon joi gula belum ni. Sudah mak, no kau ni aku ni gulanya khusus, kau ni plap 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 panjang. Padahal pacak menong apa konjuk gula, aku dak pacak, tolong buatkan lagi. Selesai. Ini ndak langsung ceramah, nyepet. Kita sebagai suami, ya Allah bingung hadapi macam ini. Ya, mudah-mudahan mak-mak kita dan ibu-ibu kita yang hadir yang menyaksikan tidak seperti itu. Ya, apalagi sifatnya cemburu tadi. Ya Allah, sian. Nas'al afiyah. Walhasil ikhwan rahimakumullah, wa imtathil amrahuma, jalankan perintah mereka, jangan pernah menolak, apalagi kalau urusan dia sama Allah. Cak tadi kita gambarkan dia dak solat, dia dak nutup aurat mak kita tadi, padahal tahu itu wajib. Kalau dia nyuruh kita, yang disuruhnya tidak bertentangan dengan syariat Allah, atau meminta hajat sama kita, kita mampu memberikannya, maka laksanakan, berikan. Jangan kita mengekang, menahan. Dah galak mak, cak jadi kiai kita. Selagi mak dak nutup aurat, selagi bapa dak solat, aku dak galak maya gelisik rumah ini. Wah, aku dak galak belikan beras untuk rumah ini. Aku dak galak ngenti ke rumah. Aku dak galak, aku dak galak. Allah marah sama kita. Itu urusan dia sama aku, kata Allah. Urusan kau, patuhi orang tua kau. Taati orang tua kah? Orang tua kau. Wahakala ikhwan. Bahkan kita tahu ini standar paling tinggi buat kita dalam syariat Islam. Jangankan mak kita tu muslim, bapak kita muslim, bapak mak kita kafir pun wajib kita berbuat baik sama mereka. Wajib nurut perintah mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Berbuat baik sama mereka, nyenangkan mereka, memberikan hajat mereka, pahala tetap membuat kita masuk surganya Allah. Tak ada sia-sia. Berbuat baik sama orang tua kita yang katakanlah bukan muslim tadi, apalagi orang tua kita muslim. Jadi jangan disia-siakan. Walaupun nasallahu afiyah, orang tua kita tukang maksiat, membenci kemaksiatannya boleh, tapi jangan membenci dionya jangan dibenci. Bahkan kita merengek-rengek nangis pada Allah agar memberikan taufik dan hidayah agar dia berhenti dari maksiat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yamshi amamahuma. Ini juga makna maknawi dan hissi. Jangan pernah kau berjalan di depan mereka. Ini kadang-kadang ini benar ucapan ini, ya. Depan guru, depan orang tua, kita di belakang. Tapi ada saatnya posisinya kita harus di depan. Ngapo? Ngawal. Macam patwal tu. Kadang di belakang dia, ada yang di depan. Ngaman ke mak kita ni, kalau kita di belakang ada ulo terjerit dulu dia. Ada motor nabrak dia. Kita di depan boleh posisi seperti itu. Tapi kalau nak kata hajat, jangan kita di depan, kita di belakang. Ya, masuk masjid, masuk musola, masuk tempat-tempat dulu, bak kita dulu ke masuk. Baru kita Tapi ada kali kita masuk duluan. Ngapa? Ketika bak kita jalan sudah salah, buka jalan. Ya, fleksibel sifatnya. Walaupun ungkapan ini tidak salah. Kau berjalan di depan orang tua kau. Kenapa? Kesannya membelakangi. Tapi kalau tujuan kita tadi ke depan itu untuk membuka jalan, memberikan pengamanan, keamanan, itu sesuatu yang tidaklah bersalahan. Itu juga sama guru, sama orang tua. Ya kita tengok depan ni banyak bakal ngalang-ngalangi. Biar orang tua kita jalannya lancar, biar guru kita jalan lancar, boleh. Ya kita duluan jalan. Alafun, tamam. Ustaz, ada kiai. Boleh. Ya, cuma jangan salah juga. Kami ni ngalami berapa kali. Ya Allah Muhammad, terima kasih banyak ikhwan. Kamu cinta sama ustaz, sama kami. Cuma kadang-kadang tidak maki-maki kami itu, berbahaya. Terakhir kejadian depan Lawang Kidul sini. Berapa kali kejadian. Begitu kami turun dari musim 4, ada kawan kita nului untuk apa? Niat dia nak dicegalnya
uang tu biar tak lewat, biarkan pecah masuk longkang itu dengan lancar. Tapi spontan, langsung mata stop, tidak boleh tombol motor dia. Tidak boleh tombol sampai di klakson itu. Ada lagi lebih parah lagi, nengok kami lagi tegak, pinggir jalan, nengok langsung stop ini motor tengah jalan, stop dadakan, tinggal ke motor, sekedar pengen salaman. Subhanallah. Ini suatu masya Allah ikhwan, ya takdim cinta, tapi bahaya. Nah model kering gitu. Pas mata tu tak nyengok, kalau di sini ada motor nak lewat, tidak nyengok di sana lagi motor sedang ngebut, nak kita langsung stopkan. Apa? Guaku, Habib nak lewat. Saya sip belago kita. Bahaya kita kawinkan itu. Ya, soalnya kita lain kalau lagi bertugas, bawa lampu lain lagi itu. Jadi nak nyengok dulu keadaan ini, mak mana. Nak lebih cantik lagi kalau kita nak duluan nian, parkir ke motor kita, pinggirkan, kita tegak di jalan, tunjuk ababa dari jauh sebelum datang dulu kita stop. Nah macam ini sudah berapa kali kejadian sampai tutup bau. Wala yarfa' sautahu fawqa aswatihim, dan jangan pernah engkau mengangkat suara di atas suara mereka. Nyegak apalagi. Ya, ngomong wak-wak tak bagus. Standarnya tidak usah sago-sago. Mak mana kamu bersikap cantik indah sama wong tua, sama guru, itulah minimal sama dengan wong tua. Kadang-kadang kita ngomong sama ustaz, lembutnya nadeng sambil ustaz, Napa ujung kopokan ustaz? Bukan ustaz kopokan. Budak ni ngomong adeng dia. Saking nak hati-hati, hormat tadi. Habib, Habib, kami ni ada ni. Apa dia? Kuat dikit ngomong tu. Ngulangi, masih lambat juga, pelan lagi. Nah, aja gitu. Saking dia tadi takut ngomong kuat. Bagus tak? Bagus. Tapi sama maknya, mak cepatlah dikit jalan tu. Nak kelamunya. No. Yo, kaget dulu. Asal ngomongnya. Mana tak kamu? Ada guru manggil. Oi, Abdullah cepat dikit. Ya ustaz, kaget dulu ustaz, tunggu. Mana pernah? Ya ustaz, minta maaf ustaz. Tunggu ustaz. Masya-Allah. Tapi sama tua angkat suara, nyegah. Ini kalau sama guru masya-Allah sopan. Bagus ikhwan. Sama guru memang harus itu kita sopan, santun. Tapi tolong sama orang tua sama ke minimal. Jangan sampai kita menganggap orang tua kita tu la ilaha illallah wa yulabbi da'watahuma, dan menyahut panggilan mereka. Ketika mereka manggil kita, panggil mak kita di bilik, kita tengah rumah, mak dari dapur teriak, Udin, Udin, lebih mak, ya insyaAllah, ya lebih. Jangan ditalak ke bayar, mak teriak-teriak. Mana budak ni pekak galau. Aku melihat dia kata yang nyaut. Mat dia marah. Ahmad, lebih. Kalau kita jauh terpaksa kita ngangkat suara dalam hal ini untuk biar dia ni. Tapi kalau parak jangan. Saud, sini dulu kata. Ya mak, tunggu dengan mak. Kalau memang kita sedang ada gawi, nak dirapi ke dulu. Lagi ngitung duit. Terbang duit ni saya. Nak diaman ke dulu. Ya mak, tunggu dengan mak. Tapi ke lagi baca Quran. Ayat dikit lagi selesai, jangan dipotong, selesaikan. Tapi jangan dilupa, panggilan itu dilabbi. Mungkin sering kita dengar, kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya ummah wa nadaka abuka anta fis shalah. Kalau kau dipanggil umi kau, dipanggil abah kau sedang solat, solat sunnah. Solat sunnah itu ngadap siapa? Ngadap Allah. Sedang ngadap Allah, sedang solat sunnah. Mi kita manggil, abah kita manggil. Apa kita terus ke solat atau batal ke solat demi menyahut panggilan mereka? Kita ni sedang ngadap Allah. Apa kata Rasulullah? Tinggalkan solat, penuhi panggilan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Saking Allah tu mengalah, lajulah, tinggal kelaku dengar. Kalau boleh kita gambar kaca itu, temui bak mak. Kalau kita teruskan salat kita, mak kita sampai, oi kemana budak ni pekak galau, sampai aku ni sago, niat kan ni, aku ni butuh. Ngotok mak kita. Tak terima Allah salat kita. Kalau kita belajar, mungkin kita milih salat terus ke kan. Tapi kalau kita belajar, kita tahu ternyata pilihan kita adalah memenuhi
Sedang baca Quran, sama. Sedang wiritan, sama. Aku lagi ngamalkan amalan kiai, suruh baca 100 kali, baru 30. Mak manggil, kaget dulu. Tidak, tinggalkan dulu, temui dulu. Nah, mana kalau kita sedang kelakar, betok bersama kawan, lagi nonton bola, lagi main HP. Hai, lako kalau kita meninggalkan panggilan mak bapak kita. Dengan gawe-gawe yang sia-sia. Sedang sholat tinggalkan, sedang ngaji Quran tutup dulu, sedang baca wirid lepaskan dulu. Kalau orang tua kita manggil. Ja'alana iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inni a'udzubika min qawlin bila amalin wa astaghfirullah min dzalik. Jelas ikhwannya, insyaallah mudah-mudahan banyak besar afiat. Kita bertemukan Allah lagi pada pertemuan berikutnya, akan tetapi minta maaf untuk malam Kamis depan majelis kita libur karena berbarengan dengan jadwal majlis zikir ziarah, pembukaan majlis zikir ziarah Seberang insyaallah malam Kamis depan. Dan kami sekaligus mengundang ikhwan sekalian, Bapak hadirin, untuk menghadiri majlis zikir ziarah malam Ahad, pembukaan majlis zikir ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di Langgar Pahal, Mushola Pahal, Lorong Asia, Pasar Kuto. Habis salat Isya kita langsung ke Kambang Koci, mengingat kondisi makam sini masih belum siap untuk dipakai. Kemudian malam Rabu setelah majelis Kampung Muaroh, kita ziarah Dato' Akil. Ziarah Dato' Akil. Kemudian malam Kamis insyaallah kita ziarah Seberang Ulu. Maghrib kumpul di Masjid Haddad. Dan ada satu info tapi belum pasti. Insyaallah kami akan menambah satu majelis zikir ziarah Kiai Morogan, insyaallah. Tapi masih kami bicarakan dulu sama pengurus. Jadi Masjid Lawang Kidul ini punya Kiai Morogan, ini kami belum sampaikan sama pengurusnya ya. Masjid Kiai Morogan juga punya Kiai Morogan, dan Masjid Kiai Morogan itu ya jauh dari makmur, jadi butuh dimakmurkan. Jadi insyaallah ini sekali lagi kami belum bicarakan dengan pengurus, mudah-mudahan Allah izinkan. Majelis setiap malam Selasa di sini akan dijalankan mungkin sebulan 3 kali. Satu kalinya kita adakan di Masjid Kiai Morogan. Sama-sama punya Kiai Morogan. Dengan majelis badan maghrib, boleh jadi majelis taklim, boleh jadi majelis zikir. Setelah salat Isya diadakan ziarah ke makam Al-Arbillah Kiai Abdul Hamid bin Muhammad atau Kiai Morogan, insyaallah. Boleh jadi dimulai langsung malam Selasa ini. Kalau belum Allah izinkan mungkin mulai bulan depan, insyaallah akan dikabarkan. Paling lambat kabar itu pas ziarah Kambang Koci, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan insya. Adzan insya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna Allahumma shalli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله.
tinggal. La